itu punya beberapa itlak. Itlak itu bisa diberlakukan untuk beberapa makna. Istilah kul itu sendiri. Yang pertama bisa diberlakukan untuk makna al-kul al-majmu. Kemudian bisa diitlakan kepada al-kul al-ba'at al-majmu. Kemudian yang ketiga apa? Lupa saya. Al-murakkab min jza'. Oke, sini ya. Kita kembali di sini. Jadi kul itu punya 3 makna. Bisa diberlakukan untuk 3 makna. Yang pertama bisa diberlakukan untuk kita dari atas ya, al-kul al-majmu'i. Maknanya itu keseluruhan. Majmu'i, tapi majmu'i itu dia itu tanpa penghukumannya, tanpa melihat satu afrod dengan afrod yang lainnya. Tapi yang dihukumi secara keseluruhan apa? Dia itu adalah majmu'nya, sekumpulannya. Contohnya apa? Nah ini, kullu bani tamim yahmiluna as-sakhrata al-adima. Itu bisa dipakai contoh di sana. Atau kalau di ayat Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Itu juga bisa dicontohkan seperti ini. Kalau al-ba'at contohnya apa? Sebagian tapi secara kelompok, bukan secara keseluruhan. Yang dihukumi kelompok, tapi sebagian. Apa contohnya? Ahlul Azhar ulama. Karena apa? Karena di dalamnya kita nggak mungkin mengatakan semua Ahlul Azhar itu ulama semuanya. Karena Ahlul Azhar itu ada yang Bang Tausil, ada juga Ahlul Azhar itu cukur rambut, ada juga Ahlul Azhar itu apa lagi? Bagasi, ada Ustadz Bagasi, ada lagi? Iya, banyak, banyak kan gitu. Sehingga di sana yang kita hukumi itu adalah al-ba'at. Itu. Tapi bisa nggak mengatakan semuanya itu ulama secara hakiki? Bisa. Itu. Kenapa? Karena masing-masing dari kita punya potensi untuk menjadi gitu. Kemudian yang ketiga, al-kul ini bisa dijadikan sebagai punya makna al-mahya al-murakkabah min ajza. Contohnya tadi seperti rumah ini, dia itu mahya, esensi yang terangkai daripada bagian-bagian. Di mana rumah secara keseluruhan ini adalah kul. Terangkai dari apa? Terangkai dari atap, terangkai daripada apa dinding, terangkai daripada apa? Oh, semuanya pokoknya. Itu semen, koral, pasir itu semuanya itu masuk di sini semua. Nah, itu namanya juz. Bagian-bagiannya. Ketika dia itu terangkai dari bagian-bagian itu membentuk yang namanya kul. Gitu. Faham ya di sini ya? Faham? Oke. Kalau paham, kita masuk di apa matan. Nah, kata Imam Ahdori, beliau mengatakan al-kul hukmuna alal majmu. Fakullu dzaka laisa dawuku'i. Itu contohnya.
Kata beliau, contoh dari kul itu adalah menghukumi majmu, menghukumi secara kelompok tanpa melihat masing-masing individu yang tercakup di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya adalah penggalan sini. Ini sebenarnya itu hadis dan hadis Rasul mengatakan itu yang dikatakan kullu dzalika laisa dawuqi. Itu. Semua itu tidak terjadi. Itu adalah ada suatu kisah. Nah, kisah ini dia itu dikisahkan pada saat itu Rasulullah sedang sholat. Sholatnya itu sholat 4 rakaat. Kita nggak tahu sholat 4 rakaat yang dimaksud nanti itu duhur atau asar. Kemudian di rakaat kedua Rasulullah ini salam. Di rakaat kedua beliau salam. Kemudian ada salah satu sahabat yang ngomong salah satu sahabat ini dia itu ngomong aku sirotis sholah amnasita ya Rasulullah. Apakah sholat ini dikosor atau engkau lupa terhadap sholat ini wahai Rasul, kata beliau. Nah ini yang ngomong ada salah satu sahabat namanya itu Dzulyaden. Dzulyaden ini dia itu julukannya. Nama aslinya itu adalah Khirbak bin Amr. Julukannya Dzulyaden. Dzulyaden itu tangan panjang. Tapi jangan diartikan suka nyolong ya. Ya, kalau peribahasa Indonesia kan tangan panjang kan suka mencuri gitu. Tapi di sini memang benar-benar tangannya panjang. Sahabat ini. Makanya julukannya Dzulyaden. Dia mengatakan seperti itu. Aku sirotis sholah amnasita ya Rasulullah. Sholat ini dikosor atau kamu lupa wahai baginda Rasul, kata beliau gitu. Kata Dzulyaden gitu. Kemudian Rasulullah bersabda gini, kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu enggak terjadi, kata beliau. Kullu dzalika lam yakun. Masing-masing daripada mengkosor itu enggak terjadi. Kemudian lupa juga enggak terjadi. Sedangkan secara realita, sedangkan secara aktual benar-benar terjadi di sana. Imah mengkosor atau imah Rasulullah itu lupa. Itu. Nah, pertanyaannya di sana, kullu dzalika lam yakun, semuanya itu enggak terjadi, dia itu masuk dalam ranah kul atau kulliyah. Dia itu min babil kul atau min babil kulliyah. Kalau min babil kul, sebagaimana yang kita ketahui tadi, dia itu adalah al majmu. Yang kita hukumi adalah ke sekelompoknya, tidak melihat masing-masing individu yang terjadi di dalamnya. Sedangkan kalau kita katakan huwa min babil kulliyah, berarti antara entah kosor atau entah itu terjadi. Sedangkan Rasulullah mengatakan hal itu enggak terjadi dua-duanya. Itu. Dua-duanya itu enggak terjadi, kata beliau. Itu. Di sana ada dua pendapat. Yang pertama pendapat mengatakan ini dia itu min qabilil kul. Dia itu masuk bab kul. Al-hukmu alal majmu. Sehingga maknanya apa? Maknanya itu adalah binafyi salah satu di antara keduanya. Entah dia itu kosor atau sholat. Gitu. Dengan hujah apa? Kok pendapat ini mengatakan dia itu min babil kul? Dengan hujah kalau dia itu enggak idza kana min babil kulliyah, kalau seandainya kejadian itu termasuk kita hukumi masuk dalam ranah kulliyah, di mana kulliyah itu dia itu al-hukmu alal jami' yalzamu alaihi al-kadib fi khabarihi sallallahu alaihi wasallam.
maka akan mengidentifikasikan kalau apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang dusta. Sedangkan kedustaan itu adalah sifat yang mustahil bagi Rasul. Sifat wajib Rasul ada berapa? Apa saja? Amanah, tablik, fatona. Kalau kadib dia itu lawan daripada apa? Sidik, benar ya? Benar? Benar? Yakin? Oh, enggak yakin? Itu hujannya. Hujannya dia di sana di situ. Kalau dia itu termasuk min babil kulliyah, di mana kulliyah di sana itu maknanya kalau dia itu min babil kulliyah berarti antara nisyan itu dan kosor dia itu tidak terjadi. Sehingga apa? Sehingga kalau kata pendapat yang pertama ini nanti akan melazimkan bohong dalam menyampaikan khobarnya. Sedangkan sifat bohong itu dia itu adalah sesuatu yang mustahil. Atau yang kedua, ketika kita fahami kalau salah satu di antara keduanya itu terjadi atau dua-duanya terjadi, apa imah kosor atau lupa atau mungkin kita ambil lupa itu terjadi, maka itu juga termasuk sesuatu yang mustahil bagi Rasul. Dia itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Rasul juga atau para anbiya. Kenapa? Karena lupa itu termasuk dari salah satu afrodnya maksiat. Dan maksiat itu dia itu tidak terjadi pada para Rasul. Baik disengaja atau lewat jalur lupa. Dan tadi dia itu salam di rokaat yang kedua. Ketika rokaat masih 2 itu, dia itu termasuk lupa. Paham nggak? Paham ya? Oke, di sana. Itu jadi yang pertama tadi, kelompok yang pertama ar-ra'yu al-awal atau pendapat yang pertama, kejadian ini kullu dzalika lam yakun, dia itu min babil kul. Sedangkan yang kedua, kelompok yang kedua atau pendapat yang kedua, dia itu min babil kulliyah. Apa alasan dia itu min babil kulliyah? Kita lihat dari segi lugah. Coba ya, kita lihat dari segi lugah. Kullu dzalika lam yakun. Kul. Di mana kul itu termasuk, kalau di ilmu mantik dia itu termasuk adat apa? Yang menunjukkan arti keseluruhan. Iya. Kul menunjukkan arti keseluruhan. Sedangkan kullu dzalika lam yakun, setelahnya ada adat nafi. Yang didahulukan itu adalah lafadz kul atau adat nafinya. Di sana ada perbedaan. Kalau yang didahulukan itu adalah lafadz kulunnya, kemudian yang diakhirkan itu adalah lafadz nafinya, maka kalimat tadi disebut dengan umumus salbi. Jadi di sana ada istilah umumus salb sama salbul umum. Jadi 2 kata yang agak mirip tapi dia itu maknanya berbeda. Kalau umumus salbi yang didahulukan itu adalah kulnya, kemudian yang diakhirkan itu nafinya. Paham? Contoh tadi, kullu dzalika lam yakun, dia itu termasuk apa? Umum salab. Kenapa? Karena yang didahulukan itu kulnya, kemudian yang diakhirkan itu adalah
nafinya. Contoh yang lain, jangan sampai di sana. Mungkin ketika saya punya contoh kullu matalibi lam tatahaqqaq. Semua keinginan saya lam tatahaqqaq. Dia itu enggak terrealisasi. Maknanya apa? Yang bisa kita pahami. Ketika saya mengatakan semua keinginan saya atau semua harapan saya itu enggak tercapai. Apa yang kita hukumi? La syai'a minal matalibi apa? Tahakkok. Tidak satu pun daripada harapan saya itu terrealisasi. Ketika saya mendahulukan lafadz kul daripada nafinya. Sehingga dia itu masuk dalam ranah umumus salbi. Tapi kalau salbul umum, yang didahulukan itu adalah nafinya, yang diakhirkan itu adalah kulnya. Contoh masih sama. Menggunakan kullu matolibi lam tatahaqqaq. Berarti lam tahaqqaq kullu matolibi. Tidak terrealisasi semua. Jadi semua harapan saya itu semuanya nggak terrealisasi. Apa yang bisa kita pahami dari sana? Lam tatahaqqaq kullu matolibi. Tidak terrealisasi semua harapan saya itu. Berarti sebagian daripada harapan saya itu terrealisasi. Sebagian yang lain enggak terrealisasi. Itu perbedaannya. Perbedaan antara umumus salbi dan salbul umum. Kalau umumus salbi tadi yang didahulukan apanya? Kullunya dulu. Kemudian yang diakhirkan itu nafinya. Maknanya apa ketika hal semacam itu? Maknanya itu menafikan secara keseluruhan. Ya, menafikan secara keseluruhan. Sedangkan ketika kita mendahulukan nafi terlebih dahulu daripada kulnya, maka dia disebut sebagai salbul umum. Sehingga maknanya salbul umum itu menafikan sebagian, yang sebagiannya enggak ternafikan. Bisa membedakan. Pusing ya? Iya pusing. Makanya dari awal saya katakan, bab ini dia itu harus ada effort. Oke, kembali ke tadi, permasalahan tadi. Kullu dzalika lam yakun. Misal, kullu dzalika lam yakun. Semua kejadian itu enggak terjadi. Dia termasuk umumus salbi atau salbul umum. Apa dalil dikatakan sebagai umumus salbi? Karena yang didahulukan itu adalah kulnya. Kemudian yang diakhirkan itu adalah nafinya. Itu perbedaannya. Sehingga makna daripada kullu dzalika lam yakun, semuanya itu enggak terjadi. Maknanya apa? Baik daripada nisyan atau lupa itu enggak terjadi. Kemudian mengqashar sholat itu juga enggak terjadi. Itu perkataan Rasul seperti itu. Tapi secara wakiknya, gitu kan? Tapi secara wakiknya, di realitanya terjadi imah mengqashar atau imah lupa. Makanya di pendapat yang pertama tadi, kalau misal dikatakan, kalau kita mengatakan seperti itu misal, kullu dzalika lam yakun, dia itu min babil kulliyah, maka konsekuensinya Rasulullah itu kadzib. Sedangkan kadzib itu adalah sesuatu yang mustahil ada pada diri seorang Rasul.
Makanya pendapat awal mengatakan dia itu min babil kul, bukan min babil kulliyah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, oh enggak, dia itu min babil kulliyah. Apa dalil dikatakan dia itu min babil kulliyah? Iya, karena diksi yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu dzalika lam yakun, yang didahulukan dikata di situ atau kalimat itu, dia itu adalah lafadz kulnya. Yang diakhirkan itu adalah nafinya. Sehingga dia itu termasuk umumus salbi. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasi atau menjawab hal tersebut? Ketika dikatakan kalau dia itu umumus salbi dan dia itu masuk min bab min qabilil kulliyah itu. Lalu bagaimana? Nanti kan Rasulullah dikatakan sebagai seorang yang berdusta. Kemudian yang kedua, konsekuensinya kalau dia itu min babil kulliyah, berarti nisyan itu terjadi. Ya kan, lupa itu terjadi. Sedangkan lupa itu apa? Sedangkan maksiat pada diri anbiya itu enggak terjadi. Baik dia itu disengaja ataupun dalam keadaan lupa. Sedangkan salam di 2 rakaat itu termasuk lupa. Itu sesuatu yang mustahil juga bagi diri Rasul, seorang Rasul. Nah, salah satu jawabannya untuk menjawab yang pertama, dia itu dikatakan oh enggak, di sana itu enggak dikatakan sebagai kadib. Kenapa? Karena dia itu bihasabidon. Hanya sangkaan Rasulullah saja. Makanya dia enggak bisa masuk dalam ranah kadib atau dusta. Ya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan dia itu dikatakan sebagai maksiat. Nisyan itu dikatakan sebagai maksiat. Bisa enggak? Kan secara wakilnya Rasulullah itu ketika setelah itu Rasulullah mengatakan para sahabat mengatakan emang benar yang terjadi apa yang dikatakan oleh Dulyadin itu beneran terjadi gitu. Iya benar Rasulullah gitu. Oke, setelah itu ada disyariatkannya sujud sahwi pada saat itu peristiwa ini. Karena beliau memang benar-benar nisyan. Nah, sekarang pertanyaannya, nisyan di sana kaidah tadi, apakah dia itu berlaku pada diri Rasulullah? Enggak berlaku. Kenapa? Karena nisyan yang dimaksud oleh maksiat, yang dia itu masuk dalam ranah maksiat, ketika anisyan itu, dia itu datangnya dari setan. Sedangkan nisyan atau lupa yang ada pada diri Rasul itu datangnya dari Allah. Karena apa? Dengan adanya nisyan tadi atau lupa tadi, di sana adanya suatu syariat. Dengan adanya lupa tadi, adanya syariat sujud sahwi. Makanya dia nggak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang masuk dalam maksiat yang dia itu mustahil terjadi pada diri seorang ambiya. Panjang ya. Jadi panjang. Apa membahas kullu dzalika lam yakun ini? Ini satu hadis loh ya. Apalagi memahami ribuan hadis atau banyaknya hadis itu. Ini satu hadis saja. Itu para ulama begitu. Punya perangkat di sana. Seperti itu. Membedakan, oh ini seperti ini. Mengulali. Kemudian istinbat ahkamnya gini. Jadi jangan gampang-gampang mengatakan langsung ngajak kembali Quran dan Sunnah gitu. Jangan. Santai dulu. Tunggu dulu. Slow dulu gitu kan. Slow dulu. Ada masanya. Tahu. Kembali ke laptop gitu. Kalau kata si Unyil kan kembali ke laptop. Oke, kembali lagi tadi. Al-kullu hukmuna alal majmu. Kakullu daka laisa dawuku, kata beliau. Contoh daripada kul di sini itu adalah sabda Rasul yang mengatakan kullu dalika lam yakun tadi. Dia itu min babil kul. Itu kata Imam Akhdari. Sedangkan itu berarti Imam Akhdari ini dia itu masuk dalam pendapat yang pertama tadi. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan dia itu min babil kulliyah. Yang benar yang mana? Min babil kul atau min babil kulliyah? Apa?
Enggak, yang benar atau yang pendapat yang rajih kullu dzalika lam yakun min babil kulliyah. Itu. Nah, niatnya Imam Akhdari sebenarnya bagus. Kenapa? Ingin menyelamatkan tadi kalam Rasul itu dari suatu kedustaan tadi. Gitu. Niatnya bagus. Tapi pendapat yang rajih, apa pemahaman yang benar dia itu min babil kulliyah. Kenapa? Karena ada jawaban juga. Walaupun min babil kulliyah, dia nggak akan sampai pada kedustaan tadi. Atau sampai pada maksiat tadi. Wahai sumalikul fardin hukima fa innahu kulliyatun qat'ulima. Nah, sebagaimana ketika setiap individu itu dihukumi, semua kita menghukumi semua hal, semua yang masuk dalam cakupan maudhu, dan masing-masing individu itu kita lihat dan kita istiklalkan secara penghukuman, maka dia disebut dengan kulliyah. Nah, ini kuliah ini nanti diidentifikasikan atau nanti bisa diitlakan kepada maksudnya itu adalah qadhiyah kulliyah. Nanti di pembahasan qadhiyah wa ahkamuha. Dan kata beliau wal hukmu lil ba'di wal juz'iyah. Dan menghukumi sebagian afrod dia itu termasuk juz'iyah. Wal juz'u kata beliau ma'rifatuhu jaliyah, itu pengetahuan yang sangat jelas juz itu bagian itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengetahui yang awal tadi al-kul hukmuna alal majmu', di mana kul itu tidak hanya memiliki makna al-kul al-majmu'i, tapi di sana punya makna juga al-ba'du al-majmu'i. Juga punya makna al-mahiyya al-murakkaba minal ajza. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, maka makna juz menjadi sesuatu yang jelas. Kenapa? Karena dia itu adalah sesuatu yang merangkai kul. Itu namanya juz. Faham? Atau, wah ini sulit ini. Sulit ya? Sulit. Wah itu yang belakang itu apa? Sangat-sangat jujur. Ya sulit gitu. Oh yang depan ini, wah ini seolah-olah nggak sulit gitu. Tapi asalnya juga saya yakin nggak bisa juga. Kalau kata Dewi itu enggak ya, ngawur. Katanya sampean enggak ya katanya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu yuk. Itu. Coba ya, kalau enggak ya, Mbak yang depan. Jis, apa yang dimaksud dengan al-hukmu alal majmu? Kul ya. Dia itu kul itu al-hukmu alal majmu. Kalau al-hukmu alal jami' kul kuliah. Al-kullu ala ba'dil afrod juz'iyah. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-juz? Matarok kabaminhu wa ghairihi kul. Ya, di mana kul itu terangkai dari dirinya dan sesuatu yang lain. Itu namanya juz. Seperti halnya atap, dia itu juz. Juz bagi apa? Al juz'u binisbati lil bait. Dia itu adalah atap itu adalah bagian ketika dinisbatkan kepada apa? Rumah. Itu. Kemudian tadi kullu dzalika lam yakun. Dia itu min qabilil kul atau kulliyah. Ya, kalau Imam Akhdari kul. Kemudian sedangkan pendapat yang rojih itu kuliah. Paham ya? Paham. Insya Allah paham gitu. Ya, kalau sudah kita cukupkan pertemuan kita karena kelihatannya teman-teman sudah pusing semuanya gitu kan. Dihajar oleh istilah kuliah, juz dan juz'iyah itu. Nah, jadi diharapkan habis ini bisa
ngejus itu kan. Iya, jadi bisa beli jus. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.